Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ainil mahfuz. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang kena rajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau kehidupan yang senang. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya, untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk menambah bekal amal kita yang akan kita bawa pulang. Karena kita semua pasti pulang. Pasti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana kita lihat di belakang kita ada seorang jenazah saudara kita yang telah berpulang dulu daripada kita. Kita pun akan mengikutinya. Kapan harinya kita tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita perbanyak untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah kita pada hari ini kita ambilkan dari Al-Quran surat Al-Qari'ah, yakni surat yang ke-101, mulai dari ayat 1 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ataupun pertama kali bertanya kepada kita, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Mungkin karena kita tidak tahu, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tahu. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, manusia seperti laron yang berterbangan, seperti lebah yang berterbangan. Karena kencangnya angin
karena besarnya gempa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itulah mati massal semua manusia, binatang ternak yang bernyawa mati semua. Waktu itulah namanya kiamat kubra. Tapi ada juga kiamat kecil, kiamat sugra, yakni matinya kita, meninggalnya kita sendiri-sendiri. Kemudian dan gunung-gunung kata Allah SWT seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung seperti bulu yang dihamburkan. Bagaimana kita waktu itu kalau seandainya kita hidup, ataupun orang-orang yang hidup di waktu kiamat itu terjadi? Maka adapun orang-orang yang berat timbang kebaikannya, setelah kiamat itu ditimbang dosa dengan pahala, kata Allah. Maka adapun orang yang berat timbang kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang, kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, dan adapun orang yang ringan timbang kebaikannya, banyak dosa daripada kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Kita belum tahu kaum muslimin apa neraka hawiyah itu. Maka dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah bahwa neraka hawiyah itu kata Allah Subhanahu wa taala yaitu api yang sangat panas, lebih panas 70 kali bahkan 100 kali lipat dibandingkan panasnya api kita di dunia ini. Nah, dimasukkan orang-orang sedikit amalnya, banyak dosanya ke dalam neraka hawiyah tersebut. Kaum muslimin, menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Saleh dan Qatadah, yang mana neraka hawiyah itu adalah orang yang masuk ke dalamnya dijatuhkan terjungkal ke dalam neraka jahanam dengan pangkal kepala berada di bawah. Itulah orang yang masuk ke dalam neraka hawiyah, kepalanya dahulu ke bawah. Dapat kita bayangkan kaum muslimin, itu salah satu ikam atau azab dan dosa dilakukannya di atas dunia ini, sehingga dia terjungkal ke dalam neraka jahanam, neraka hawiyah itu, kepalanya dahuluan. Menurut pendapat yang lain, api yang neraka hawiyah itu api yang sangat panas, serta kobaran dan sengatan pun sangat kuat. Itulah neraka, api yang sangat panas, kobaran api itu, sengatan api itu sangat kuat. Ini pendapat ahli tafsir. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, narun bani Adam allati tuqiduna biha juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Nabi, neraka api anak cucu Adam kita ini yang dinyalakan dengan api itu adalah satu bagian daripada 70 bagian dari api neraka jahanam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terang lain dari hadis Nabi, idza stadal haru wa abridu anis shalah wa inna syiddatul harri min kaihi jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kelewatan panas kata Rasulullah, maka undurlah sedikit dulu sholat. Kalau bersangatan sekali panas hangat bukan main, maka tunggulah agak sejenak kata Nabi. Wa inna syiddatul hari min kabih jahannam. Karena yang menjadikan panas yang sangat itu adalah karena api neraka jahanam. Kaum muslimin, itulah bayangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai
neraka Hawiyah ataupun neraka Jahanam sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah. Siapa yang akan masuk ke situ adalah orang-orang yang timbang kebaikannya sedikit dibandingkan dengan dosa yang dilakukannya. Tapi kalau orang yang berat timbang kebaikannya, selamat, bahagia hidup selama-lamanya. Kaum muslimin, pada bulan Zulhijjah yang tidak lama lagi akan masuk ke kita, mendatangi kita lebih kurang 8 hari atau 9 hari lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, "Ma min ayamin al-amalu shalih fiha ahabbullah min hadhil ayyam." Yani ayyamil ashri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'un. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, tiadalah hari yang lebih baik beramal di hari itu kecuali hari 10 awal dari bulan Zulhijjah, kata Nabi. Siapa yang beramal saleh, yang meningkatkan amal-amal salehnya pada 10 hari awal Zulhijjah tersebut, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain kalau melaksanakan amal saleh di hari-hari tersebut. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah lebih besar pahalanya di hari itu dibandingkan jihad berperang di jalan Allah ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasul, jihad sekalipun tidak ada menandinginya kalau melaksanakan amal soleh di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah tersebut, kata Rasulullah, kecuali ada seorang laki-laki, seorang manusia yang keluar dengan dirinya dan hartanya, maka dia tidak kembali daripada medan pertempuran itu dan tidak mengharapkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhlas dan khusyuknya menafkahkan dirinya, hartanya untuk membela Islam. Dari kaum muslimin, sebagaimana dikatakan Allah SWT dalam surah Al-Qariyah tadi, siapa yang berat timbang kebaikannya akan memperoleh kehidupan bahagia nanti di yaumul mahsyar. Nah, diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memberatkan timbang kebaikan, diberikan 1 bulan, di awalnya 10 hari bulan Zulhijjah. Siapa yang melaksanakan amal saleh di waktu itu, maka barangkali atau bermungkin besar berat timbang kebaikannya, karena pahala yang disediakan oleh Allah SWT lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Apa amalan yang harus kita lakukan di bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Yang pertama, kita lakukan puasa sunat. Itu yang pertama, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 10 hari tersebut ada lagi hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah itu namanya puasa Arafah. Siapa yang melaksanakan puasa Arafah di hari yang ke-9 bulan Zulhijjah, kata Nabi, maka diampuninya oleh Allah SWT dosa yang telah berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Demikian besar pahala yang disediakan oleh Allah SWT bagi orang yang mau mengisi kesempatan yang diberikan Allah itu melaksanakan amal soleh pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian amal yang kedua, hendaknya meningkatkan sedekah, wakaf, infak, baik itu pembangunan masjid, musala dan sebagainya.
juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian orang yang dipanggil oleh Allah SWT melaksanakan haji juga di bulan Zulhijjah, di dalam awal hari yang 10 tersebut juga. Kemudian juga korban, amal korban termasuk amal soleh bagi kita yang mampu. Jangan diturunkan nafsu, jangan diiyakan setan yang selalu mendorong kita untuk melaksanakan amal soleh. Apakah itu haji? Tapi kalau belum ada kemampuan untuk haji, maka ada jalan yang kedua, yakni melaksanakan korban. Di samping amal-amal soleh yang telah Khatib sampaikan tadi. Apa tujuannya? Agar kita berat timbang kebaikan, agar kita jangan ringan timbang kebaikan. Sebab kalau orang yang ringan timbang kebaikannya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hamiyah, yang mereka terjungkal kepalanya dahuluan sampai di dasar neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dari itu kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita singkan lengan baju. Mari kita bertekad sekuat tenaga, sekuat pikiran melawan setan yang selalu mengganggu kita untuk melaksanakan amal soleh. Mulai hendaknya dari sekarang agar terbiasa nanti di 10 awal bulan Zulhijjah yang tidak lama lagi menemui kita. Kalau andaikan umur kita masih ada, tetapi kalau umur kita tidak lagi atau tidak sudah dipanggil oleh Allah SWT, maka habislah kesempatan bagi kita. Dari itu kaum muslimin, pergunakanlah apa yang bisa, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan saat ini. Jangan tunggu esok lusa. Pergunakanlah hidup kita sebelum ajal kita datang. Pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemenangan di akhirat kelak. Gunakanlah kekayaan kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita jatuh bangkrut, sebelum kita miskin. Pergunakanlah waktu muda kita untuk beramal, melaksanakan sholat berjamaah di masjid 5 waktu sehari semalam sebelum tua datang, sebelum stroke diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum penyakit berat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mudah-mudahan khutbah pendek kita pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'alli wa la'alakum